Welcome back to my channel, Proton Exora Lovers. Salam sehat selalu, salam semangat, terutama di dalam merawat mobil Proton Exora kesayangan kita. Oke, Proton Exora Lovers yang ada di tanah air, saya sangat berharap kita semua tetap dalam lindungan yang kuasa. Nah, pada kesempatan ini saya mau berbagi tips bagi kita semua yang senang jalan jauh atau touring. Bahkan ini video yang saya buat di tanggal 23 April tahun 2022. Berarti kurang lebih 1 minggu lagi akan menjelang lebaran. Dan sobat-sobat mau melakukan perjalanan pulang kampung atau biasanya kita sebut dengan mudik. Nah, ketika sobat membawa mobil Proton Exora kesayangan kita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar di perjalanan sobat jangan menemukan kendala. Jadi perjalanannya lancar, amin. Saya doakan perjalanan kita semua lancar. Apa saja yang perlu sobat cek untuk persiapan menjelang perjalanan jauh, menjelang mudik bagi sobat yang mau mudik. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu sobat perhatikan. Yang pertama, lakukanlah tune up, ya, atau biasanya disebut sebagai servis berkala. Nah, dalam item-item servis berkala di bengkel-bengkel yang kompeten, ya, bengkel-bengkel yang sudah berpengalaman, pasti mereka akan cek semuanya, general check up. Nah, kalau sobat yang melakukan tune up atau servis sendiri, mungkin karena terbatas waktu dan lain-lain, beberapa item yang perlu sobat cek. Yang pertama, yang paling pertama adalah cek kampas rem. Oke, kampas rem depan belakang silakan sobat buka kedua ban, dicek ketebalan kampas rem. Kalau kampas remnya dirasa sudah tipis, segera ganti, ya, segera ganti, menghindari pengereman yang kurang pakem dan juga bisa selip lain-lain. Itu sobat harus dicek. Dan kalau sudah tipis diganti. Item yang kedua, cek setiap roda bearing, ya, bearing roda, sorry, ya. Nah, bagaimana cara ceknya? Kan kalau sobat mau mudik biasanya tuh kan cuci dulu. Nah, saya sarankan cari cucian mobil yang hidrolik. Hidroliknya itu pun bannya jangan terangkat. Maksudnya bannya napak, tetapi hidrolik yang biasanya seperti huruf X nanti dipasang di bawah rangka mobil kita terus diangkat. Nah, di situ sobat tinggal goyang kanan kiri. Kalau serasa bannya sudah cek, berarti bearing roda sobat sudah mengalami keausan atau sudah saatnya harus diganti. Kenapa demikian sobat? Jangan kita kompromi, karena apalagi sobat yang membawa keluarga, barang banyak, ya, itu ketika dalam perjalanan dan kecepatan tertentu, taruhlah kecepatan yang maksimum di tol Semarang Solo aja ya, 80 km per jam, itu bearing dalamnya itu kan perputaran tinggi kemudian menimbulkan panas. Nah, ketika dia sudah tidak rapat lagi, maka itu akan kocak kanan kiri, goyang ya, cek. Apalagi ditambah kalau lapisan grace-nya udah hilang, gemuknya udah nggak ada, pelumasnya nggak ada, itu akan membuat panas yang berakibatkan bearing roda mobil kita itu akan pecah. Oke, nah itu dicek. Jadi sobat, yang berikutnya cek kebocoran, baik itu kebocoran bensin, baik itu kebocoran kopling, baik itu kebocoran rem, ya. Cek semua itu, karena itu akan sangat mengganggu dan bahaya kalau rem atau kopling kita bocor di jalan, itu akan susah, ya. Apalagi dalam perjalanan jauh seperti itu. Belum tentu di daerah-daerah tertentu itu ada jual spare part Proton, ya, atau substitusinya pun belum tentu ada di situ. Oke, jadi dicek dulu, ya, sebelum sobat melakukan perjalanan. Kemudian cek ketinggian oli sobat Proton Exora.
Ya, kalau bisa sih saran saya ganti oli lah sebelum berangkat. Jangan berangkat dulu baru ganti oli. Supaya apa? Performanya itu tetap bagus, perputaran rotasi-rotasi yang ada, pergesekan tetap terlumasi dalam mesin, ya sehingga membuat nyaman mobil kita. Apalagi yang perlu dicek, cek juga dinamo wiper depan, ya. Nah, biasanya sih ya syukur-syukur kalau sekarang udah panas ya. Musim panas saya buat video ini di Solo udah hujan tapi udah jarang seperti itu. Tapi buat sobat yang mungkin perjalanan ke daerah barat atau mana, pokoknya yang menggunakan mobil Proton Exora kita, cek wiper. Karena apa? Kalau rusak itu sangat mengganggu daya pandang kita, terutama pada saat hujan, kondisi hujan. Oke, kemudian apalagi yang perlu dicek? Cek ketebalan ban kita, ya sobat. Sekali lagi, ya meskipun kita semangat kere hore, ya, tetapi ya jangan kere-kere banget lah dengan menggadai keselamatan kita di dalam perjalanan. Kalau serasa ban itu sudah tipis, ya sudahlah, sobat ganti. Om, gimana kalau belum punya uang? Ya kan banyak, bisa kredivo kayak, bisa apa kayak. Yang penting perjalanan itu lancar ya. Dan survei di tol mengatakan sebagian besar kecelakaan terjadi karena pecah ban di jalan. Nah, pecah ban ini bukan hanya karena paku dan lain-lain, karena bannya juga udah tipis seperti itu. Ya, jadi cek, kalau serasa udah tipis ya diganti. Oke. Kemudian cek kaki-kaki. Nah, ini kaki-kaki juga penting, sobat, karena kalau kita dalam kecepatan tertentu, kecepatan tinggi, kaki-kaki kita itu udah nggak bagus, itu maka akan lari kanan dan kiri, itu nggak akan enak, seperti itu. Ya, dan berikutnya yang sering terjadi adalah overheat. Nah, sebelum perjalanan jauh pastikan radiator kita udah bersih, kemudian saluran peredaran sirkulasi kolannya itu udah lancar, ya. Pastikan itu semua supaya dalam perjalanan kita tidak mengalami yang namanya overheat, sobat Exora lovers. Kalau sampai kita mengalami overheat, maka dipastikan itu akan sangat mengganggu bagi sobat yang mungkin masih belum punya dana untuk bersihin servis radiator dan lain-lain. Silakan sobat, sementara kalau itu perjalanan jauh, ini sementara dan ini bukan solusi. Cabut saja termostat sobat, ya, cabut termostat, kemudian lakukan bleeding ulang, buang angin dari peredarannya, itu sudah sedikit membantu sobat agar tidak mengalami overheat di jalan. Kenapa demikian? Kalau sobat sampai mengalami overheat, ingat, jauh dari bengkel. Oke, saya rasa itu. Kemudian filter oli, filter bensin, filter udara dalam itu dicek ya. Nah, sebagian besar mogok di jalan, sebagian besar itu untuk ini dalam survei saya ya, untuk mobil Proton Exora itu diakibatkan satu, overheat, yang kedua adalah pompa bensin macet. Nah, pompa bensin macet itu bisa juga dikarenakan memang rotaknya udah umur, pompanya udah umur, atau yang kedua karena malas ganti filter bensin, ya. Nah, filter bensin itu berperan sangat penting, sobat Exora lovers, apalagi kita yang biasanya kere hore itu kalau beli bensin itu sampai kedip-kedip dulu, ya. Sampai dia mangap-mangap dulu, pap, wah, baru kita beli. Nah, itu kenapa sobat? Itu tekanannya kan, injeksi itu kan tekanannya tinggi. Itu bisa menyedot lapisan-lapisan lumpur yang ada di dalam itu masuk. Dan ketika kita nggak ganti filternya mampet, itu tekanan tinggi dia balik lagi, maka rusaklah pompa bensin kita. Ya, makanya itu dicek, serasa memang harus diganti aja sobat. Nggak usah dicuci dan lain-lain ya. Orang murah kok, nggak mahal kok. Pompa bensin itu paling mahal itu antara 80 sampai dengan 150 ribu kok, ya. Itu pompa bensin, filter bensin itu. Yang kemudian sobat cek lagi adalah jalur pengapian.
Jalur pengapian mulai dari koil, mulai dari kabel busi, mulai dari dan juga busi, sorry. Ya, 3 item ini sobat cek. Kalau bersih ya bagus, maka pengapian lancar. Tapi kalau udah pincang dan lain-lain, segera ganti daripada mogok di jalan. Saya sudah banyak menemukan dan storing beberapa masalah adalah koilnya memang sudah umur dan harus diganti. Nah, itu dicek. Ya, cara ceknya gimana? Gampang. Untuk koil, silakan sobat hidupin mesin, tapi hati-hati tangannya dibungkus pakai plastik ya apa, karena listrik kejutnya lumayan besar ya. Saya sering kali seperti itu, suka kaget ya Bapak Ibu ya, sobat ya. Jadi bukan karena masalah kagetnya tuh, bukan masalah apa ya, tapi kesetrumnya itu. Nah, gitu ya. Nah, sobat hidupin mesin dan mulai buka kepala busi yang terhubung dengan koil. Tapi jangan terlalu jauh. Jadi seperti gini ya, ditarik dikit. Nah, kalau apinya gede berarti masih bagus. Kalau dibuka apinya ataupun kecil, nah itu sudah bisa dipastikan antara busi atau koilnya yang sudah lemah, ya. Segera dicek. Kalau itu kabel nomor 2, ya udah itu busi nomor 2 dan seterusnya seperti itu, ya. Terus kabel-kabelnya juga kalau udah kegigit tikus atau kegesek mesin, terus sudah mulai luka, mending sobat ganti. Murah kok sobat, di online murah ya. Yang ori-orinan itu ya, ori-orinan, saya nggak tahu itu ori asli atau ori KW dan lain-lain, itu cuma 300 atau 250-an, saya lupa. Mending sobat ganti ya. Karena apa? Ketika kebocoran terjadi di kabel ini ya, busi kita, dan itu menyentuh bodi ini kan masa, sedangkan kabel busi itu kan dia menyemprotkan apa namanya tegangan plus ya. Nah, ketika tegangan plus ketemu dengan min atau massa, itu akan terjadi konslet. Makanya umur koil kita bisa pendek seperti itu ya. Jadi itu diperhatikan. Terus item berikutnya, item tambahan aki mobil. Ya, karena aki mobil ini juga sangat penting. Kalau sobat sudah akinya baru, is oke. Tapi kalau akinya yang udah beberapa tahun seperti punya saya, ya segera lakukan strom ya. Nggak harus ganti kalau performanya masih bagus. Di strom aja, di strom aki, kemudian ditambah air akinya. Dan juga ketinggian oli power steering, ketinggian oli rem, semua itu dicek sobat. Nah, ini beberapa item saja, item penting yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak melakukan perjalanan jauh atau kita mau mudik seperti itu. Karena dengan demikian, kalau kita care, kita peduli dengan mobil Proton Exora, maka timbal balik yang kita terima adalah perjalanan kita pasti lancar. Oke sobat, kalau ini masih serasa kurang, silakan sobat tambah di kolom komentar sebanyak mungkin. Om, tambah ini, silakan, agar teman-teman yang menonton video ini bisa terbantu untuk bisa merawat, ya, mempersiapkan mobil sedemikian rupa supaya perjalanan kita semua dilancarkan. Doa saya bagi kita semua tetap sehat, doa saya bagi kita semua tetap semangat di dalam merawat mobil Proton Exora kesayangan kita. Oke? Sampai berjumpa lagi di tips-tips video yang akan datang. See you dan salam Exora Lover.